Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki yang merupakan bagian dari pembelajaran teorema Pythagoras mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Ada dua rumus perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus, yaitu yang pertama, rumus perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat seperti pada gambar. Pada gambar terlihat jelas bahwa panjang alasnya adalah satu satuan, tingginya akar 3 satuan, dan hipotenusa panjangnya 2 satuan. Sedangkan sudut-sudutnya terlihat jelas, di mana sudut segitiga siku-siku ini adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, teman-teman. Ketika teman-teman menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga seperti ini, kalian bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu dengan membandingkan panjang sisi-sisinya, yaitu alas dibanding tinggi dibanding hipotenusa sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus perbandingan dengan membandingkan sudut-sudutnya, yaitu 30 derajat dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal ini. Contoh soal 1. Perhatikan gambar. Tentukan panjang Y. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Pada penyelesaian soal ini kita menggunakan perbandingan sudut-sudutnya, teman-teman, yaitu 30 derajat dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Seperti yang tertera pada soal, karena yang ditanyakan itu Y, ya, berhadapan dengan sudut 60, sehingga yang sudut 30 kita abaikan, sehingga perbandingannya menjadi 60 derajat dibanding 90 derajat sama dengan akar 3 dibanding 2. Angka-angka kita masukkan sehingga Y dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 2. Y sama dengan 8 kali akar 3 dibagi 2. Y sama dengan 4 akar 3 cm, teman-teman. Selanjutnya, rumus perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus yang kedua, yaitu dapat disajikan seperti pada gambar, ya, teman-teman. Pada gambar terdapat segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, teman-teman. Ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan
perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat seperti ini, kalian juga bisa menggunakan perbandingan panjang sisi-sisinya, teman-teman. Yaitu A dibanding A dibanding C sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Atau kalian juga bisa menggunakan dengan perbandingan sudut-sudutnya, teman-teman. Yaitu 45 derajat dibanding 45 derajat dibanding 90 derajat sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal 2 ini. Perhatikan gambar. Tentukan panjang A. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Pada soal ini kita selesaikan dengan perbandingan sudut ya, teman-teman. 45 derajat dibanding 90 derajat sama dengan 1 dibanding akar 2. Lalu angka-angka kita masukkan sehingga A dibanding 8 sama dengan 1 dibanding akar 2. A sama dengan 8 kali 1 dibagi akar 2. A sama dengan 8 per akar 2. Lalu kita sederhanakan ya, teman-teman, sehingga A sama dengan 8 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. A sama dengan 8 per 2 kali akar 2. Sehingga panjang A yaitu 4 akar 2 cm, teman-teman. Contoh soal 3. Gambar di bawah diberi nama sesuai dengan pembuatnya, yakni Theodorus dari Cyrene, masyarakat Yunani awal. Theodorus adalah orang yang berpaham seperti Pythagoras. Roda Theodorus dimulai dengan segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisi-sisinya adalah satu satuan panjang dan bergerak berlawanan arah jarum jam seperti berikut. Tentukan panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus di samping. Ya, teman-teman, sebelum kita selesaikan, marilah kita hitung ada berapa jumlah segitiga pada roda Theodorus ini, teman-teman. Ya, ternyata di situ ada 11 segitiga siku-siku, teman-teman, yaitu A, B, C, sampai K. Dari gambar tampak jelas ya, teman-teman, ternyata terdapat 11 segitiga siku-siku. Selanjutnya, untuk menghitung panjang hipotenusa terakhir, kita harus mencari hipotenusa segitiga siku-siku dari A sampai K, teman-teman. Marilah kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama, kita fokus pada segitiga A, teman-teman. Marilah kita hitung panjang hipotenusa pada segitiga A dengan menggunakan rumus Pythagoras, teman-teman. A kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. A kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga sekarang kita tahu bahwa panjang hipotenusa pada segitiga A adalah 1, teman-teman.
Dengan cara yang sama, kita nanti bisa menghitung panjang hipotenusa pada segitiga yang lainnya, yaitu segitiga BCD EF GHIJK, teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. Untuk segitiga B, hipotenusanya adalah akar 3. Untuk segitiga C, hipotenusanya 2. Untuk segitiga D, hipotenusanya akar 5. Segitiga E, hipotenusanya akar 6. Segitiga F, hipotenusanya akar 7. Segitiga G, hipotenusanya 2 akar 2. Segitiga H, hipotenusanya 3. Segitiga I, hipotenusanya akar 10. Segitiga J, hipotenusanya akar 11. Serta segitiga K, hipotenusanya 2 akar 3, teman-teman. Jadi, panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus adalah 2 akar 3, teman-teman. Dari perhitungan tadi, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku dari roda Theodorus membentuk pola hipotenusa ke N sama dengan akar 1 plus N. Sehingga soal di atas juga bisa diselesaikan dengan rumus tadi ya, teman-teman. Ya, hipotenusa 11 sama dengan akar 1 plus 11 sama dengan akar 12. Ya, sehingga hipotenusa ke-11 yaitu 2 akar 3. Hasilnya sama ya, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman jika menjumpai soal seperti ini dapat memilih satu di antara 2 alternatif cara mengerjakannya, teman-teman. Contoh soal 4. Contoh soal 4 ini merupakan pembahasan dari Ayo Kita Berlatih 6.4 halaman 40 nomor 1 pada buku paket ya, teman-teman. Tentukan panjang sisi-sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Ada 6 ya, teman-teman, ini segitiganya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Pada soal A ini ya, teman-teman, terlihat jelas bahwa hipotenusanya akar 32, sudutnya 45 derajat ya, teman-teman. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat menyelesaikan dengan 2 cara ya, teman-teman. Dengan cara perbandingan atau dengan cara Pythagoras. Tetapi pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan dengan cara perbandingan, karena kalau dengan cara Pythagoras kita sudah banyak mencobanya pada video pembelajaran sebelumnya ya, teman-teman. Ya, mari kita selesaikan. Perbandingannya A dibanding H sama dengan 1 dibanding akar 2. Angka kita masukkan sehingga A dibanding akar 32 sama dengan 1 dibanding akar 2. A per akar 32 sama dengan 1 per akar 2. A sama dengan akar 32 per akar 2. A sama dengan akar 16. Jadi panjang A adalah 4 satuan, teman-teman. Pada segitiga B, tampak jelas bahwa panjang sisinya 72 dan sudutnya 45 derajat. Perbandingannya S dibanding A sama dengan 1 dibanding akar 2. Angka kita masukkan. 72 dibanding A sama dengan 1 dibanding akar 2. 72 per A sama dengan 1 per akar 2. A sama dengan 72 kali akar 2. Sehingga kita dapat menghitungnya bahwa panjang A itu sama dengan 72 akar 2, teman-teman.
Lalu pada segitiga C diketahui hipotenusanya itu 16, sudutnya 30 derajat. Ya, perbandingannya H dibanding B sama dengan 2 dibanding akar 3. Angka kita masukkan, 6 dibanding B sama dengan 2 dibanding akar 3. 16 dibanding B sama dengan 2 per akar 3. 16 kali akar 3 sama dengan B kali 2. B sama dengan 16 kali akar 3 per 2. Jadi, panjang B-nya kita tahu 8 akar 3, teman-teman. Pada segitiga D, diketahui tingginya itu 17 akar 2, besar sudutnya 30 derajat. Ya. Lalu kita hitung perbandingannya C dibanding T sama dengan 1 dibanding akar 3. Angka kita masukkan, C dibanding 17 akar 2 sama dengan 1 dibanding akar 3. C sama dengan 1 kali 17 akar 2 per akar 3. C sama dengan 17 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 ya. Kita sederhanakan ya teman-teman. Sehingga C sama dengan 17 akar 6 per 3. Jadi sekarang kita tahu panjang C-nya itu adalah 17 per 3 akar 6, teman-teman. Untuk segitiga E, diketahui alasnya 5, lalu sudutnya 60 derajat. Ya, kita langkah pertama menghitung A dulu ya, teman-teman. Untuk panjang A bisa kita hitung dengan perbandingan alas dibanding A sama dengan 1 dibanding 2. 5 dibanding A sama dengan 1 dibanding 2. 5 per A sama dengan 1 per 2. A sama dengan 5 kali 2. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa panjang A itu adalah 10. Lalu kita langkah selanjutnya akan menghitung panjang B dengan perbandingan A dibanding B sama dengan 2 dibanding akar 3. Angka kita masukkan, 10 dibanding B sama dengan 2 dibanding akar 3. 10 per B sama dengan 2 per akar 3. 2 kali B sama dengan 10 kali akar 3. 2B sama dengan 10 akar 3. B sama dengan 10 akar 3 per 2. Jadi sekarang kita tahu bahwa panjang B di sini adalah 5 akar 3, teman-teman. Ya, untuk segitiga yang ke F, tampak jelas ya, teman-teman, bahwa diketahui hipotenusanya itu 20, sudutnya 60 derajat ya teman-teman. Pertama kita akan menghitung panjang D dengan perbandingan D dibanding H sama dengan 1 dibanding 2. Angka kita masukkan, D dibanding 20 sama dengan 1 dibanding 2. D per 20 sama dengan 1 per 2. D sama dengan 20 per 2. Jadi sekarang kita tahu ya teman-teman, panjang D-nya itu adalah 10 satuan. Lalu sekarang kita lanjut untuk menghitung panjang E dengan perbandingan E dibanding H sama dengan akar 3 dibanding 2. Angka kita masukkan sehingga E dibanding 20 sama dengan akar 3 dibanding 2. E per 20 sama dengan akar 3 per 2. E kali 2 sama dengan 20 kali akar 3. 2E sama dengan 20 akar 3. E sama dengan 20 akar 3 per 2 ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa panjang E itu adalah 10 akar 3, teman-teman. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita ya teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.